Jumpa lagi dengan saya, Siana Rian. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai akuntansi biaya, yaitu bagaimana kita menghitung biaya untuk produk bersama dan produk sampingan. Ada beberapa metode yang akan digunakan untuk menghitung alokasi biayanya. Ada 4 cara dan kita akan belajar metode alokasi biaya dari masing-masing metode berikut. Metode yang pertama adalah metode harga pasar atau harga hipotesis. Yang kedua adalah metode unit fisik, dan metode yang ketiga adalah metode rata-rata sederhana. Yang keempat adalah metode rata-rata seimbang. Bagaimana penjelasannya dan soal serta pembahasannya? Mari kita ikuti video. Kemudian kita akan belajar mengenai metode alokasi biaya. Metode alokasinya ada metode harga pasar dengan metode atau harga nilai hipotesis, metode unit fisik, metode rata-rata sederhana, metode rata-rata tertimbang. Jadi alokasi biaya merupakan biaya secara proporsional ya, yang tidak langsung atau biaya bersama ke objek biaya. Oke. Kemarin ada pertanyaan dari Dea, ada Dea di sini. Menanyakan kemarin ya Dea ya. Oke. Apakah kalau kita rata-rata unit dengan metode unit fisik sama nggak Bu? Ya. Ya, ini saya jawab metode yang kemarin. Ya, yang kemarin. Jadi seumpama kita punya soal yang sama Dea, ini ya, soal yang sama. Ya, Bu. Misalnya ada produk ABC seperti ini, unit produksinya sekian, ya harga jualnya sekian. Karena kita nggak ngomongin harga jual ya, kita hanya bicara sebenarnya di sini alokasi biaya. Maka kalau kita menghitung alokasi biaya masing-masing produk sama biaya produksinya ya, ini kalau yang rata-rata per unit kan berarti adalah total biaya ya, total biaya yang mau kita alokasikan. Misalnya di sini soalnya adalah 120 juta ya. 120 juta itu adalah biaya ini ya bersama ya, biaya bersama yang kemudian mau kita alokasikan ke masing-masing produk. Ada produk A, produk B, produk C. Nah, kalau menurut rata per unit menghitungnya kan adalah seperti ini ya. Total tadi total biaya kemudian dibagi dengan jumlah unit produksi. Jadi ini dianggapnya satu, dianggapnya sama kontribusinya ya, sehingga kita jumlahkan 15.000 ditambah 35 ditambah 10.000, hasilnya adalah 60.000 ya, 60.000. Sehingga tadi total biaya bersama dibagi ini 60.000 unit, hasilnya adalah 2.000. Kemudian kalau 2.000 kita kalikan lagi ya, kita kalikan lagi dengan produksi sekian ya kan. Kalau yang metode unit fisik sebenarnya sama ya, 15.000 dibagi 60 ya. Kita bicaranya persentase nih ya. Kalikan 120 juta hasilnya adalah sebenarnya ini sama dia ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini dengan ini kan sama ya. Bedanya hanya dia dibagi lebih dulu. Dia dibagi lebih dulu baru dikalikan dengan total unit ya. Kalau ini total unit dibagi dengan 60 ya, hasilnya sama sebenarnya ya. Persentase, nah ini dibikin 2 kali, ngitungnya 2 kali. Kalau ini 2 kali per unitnya dulu, pingin tahu, kemudian dikalikan dengan total produksi. Ya, kalau ini langsung bagi kontribusinya nih 15.000 dibagi 60.000, jatuhnya sama. Ya, mau soalnya seperti apa saja akan jatuhnya sama. Bingungnya tuh kok sama ya hasilnya. Sama, tapi sebenarnya iya. Kalau memang soalnya sama, mau pakai metode gue tetap hasilnya sama ya Bu? Ya, betul. Ya. Metode rata sama unit fisik sama. Karena sebenarnya ini hanya dibagi lebih dulu gitu. Ujung-ujungnya kan sebenarnya sama ya, beda ini. cara teknik di depannya Iya, aja. 15.000. Nanti kalau sampai ke yang soal B-nya sama, kan ininya sudah ketemu sama. Ya, ininya sudah ketemu sama, ya biaya proses lanjutannya kan ya kita lihat soalnya berapa pasti akan sama. Sehingga akan ketemu ininya sama. Ngomongin metode saja yang berbeda. Oke, jelas ya? Cukup Bu. Ya, sip.
Rata-rata tertimbang adalah metode yang digunakan pada saat kita mengalokasi biaya, ya, berdasarkan unit produksi dikalikan dengan faktor tertimbang. Jadi faktor tertimbangnya ini kita menghitung dari mana? Kita menimbang rata-rata produk itu dibagi dengan tertimbang rata-rata seluruh produk. Nah, angka penimbangnya dapat ditentukan berdasarkan jumlah produk yang digunakan, ya. Nah, angka penimbang ini biasanya susah ya, sulit untuk pembuatan produksi karena ada pembeda jam tenaga kerja, waktu yang digunakan. Jadi ya biasanya setelah kita menemukan beberapa banyak biaya dari bulan ke bulan, bisa kita tentukan bersama jumlah penimbang. Ya, jumlah penimbang itu jumlah kontribusi setiap produk. Nah, misalnya kita punya produksi seperti ini, ya. Ada biaya bersama tadi 16.800, kemudian kita punya namanya, oke. Ya, ini yang membedakan di sini. Ini namanya tertimbang di sini nih. Kita bicara bobot. Jadi yang membedakan adalah produk A diberi bobot 2, produk B diberi bobot 2, produk C diberi bobot 4. Artinya biaya yang dikenakan ke produk C, ya, walaupun mungkin harganya lebih rendah, misalnya dia bobotnya itu lebih besar, ya, kita bicara bobotnya lebih besar. Nah, ini selanjutnya untuk biaya proses. Kita menghitungnya sama seperti yang kemarin, ya, alokasinya, tetapi bedanya kita harus Berikan bobot untuk tiap produk ya. Yang kita hitung, ya, misalnya kita menghitung produk A, ya, produk A itu kan bobotnya itu 2, ya, bobotnya 2, sehingga kita hitung unit produksinya 3.200, ya, dikalikan dengan 2. Kita ketemu 6.400, kemudian yang B, ya, adalah 6.400 kali 2. Ya, karena bobot tertimbangnya. Totalnya 12.800. 1.600 dikali 4. Jumlahnya adalah, kita totalkan sama dengan 25.600. Nah, ini kita sudah menemukan bobot tertimbang, sehingga kalau kita mau mencari alokasinya, itu adalah untuk produk A 6.400 ya, dibagi dengan 25.600, ya, ke total, kemudian kita kalikan dengan tadi biaya bersamanya 16.800. Kemudian yang B kita temukan sama ya, yang B 12.800. Kok lari? 12.800 kita bagi dengan 25.600, 1.400. Ya, kemudian produk C sama di 6.400 dibagi sama tadi kali biaya bersamanya, sama dengan, sama ya di atas ya, 4.200.000. Nah, dari ini tinggal soal yang kedua adalah biaya produksi setiap produknya, ya. Biaya produksinya kan berarti biaya alokasi biaya bersama ditambah dengan biaya lanjutan, ya. Biaya lanjutannya kita masukkan tadi 150, bentar, berisik, sama dengan 5.950.000. Ya, kemudian ini dijumlah dengan biaya lanjutannya tadi 2.500.000, sehingga hasilnya 10.900.000. Ya.
Kemudian yang ini lanjutannya 2 juta. Menjadi 6.200.000. Nah, yang membedakan adalah tadi ya, ternyata ya adalah ini. Ya, ada rata-rata tertimbang di sini. Rata-rata tertimbang inilah yang memberikan bobot. Ya, rata-rata tertimbangnya memberikan bobot. Seperti ini jadinya ya, yaitu tadi rata-rata tertimbang. Apakah yang terlintas pertama kali ketika kita mendengar kata masalah? Apakah masalah itu sesuatu yang sulit, sesuatu yang besar, suatu momok? Atau masalah adalah kesempatan dan batu loncatan untuk melangkah lebih baik? Itulah mindset tentang masalah. Mindset kita tentang masalah akan membantu kita menyelesaikan masalah. Misalnya, prestasi yang turun, orang tua bertanya, mengapa prestasimu turun? Lalu teman-teman akan mengatakan bahwa semuanya diakibatkan karena masalah. Yang pertama, masalah sulit konsentrasi. Yang kedua, masalah keuangan, mungkin yang berhubungan dengan orang luar. Masalah lingkungannya tidak nyaman, tidak kondusif sehingga tidak bisa belajar. Dan juga masalah-masalah lain yang mungkin kalau di list akan muncul begitu banyaknya. Sehingga itulah yang menjadi alasan pembenaran penurunan prestasi. Karena kita berpikir bahwa masalah adalah sesuatu yang menghambat kemajuan. Tetapi apabila kita berpikir masalah sebagai batu loncatan, sebagai kesempatan untuk melangkah dan maju lebih baik, maka kita akan senang ketika mendapatkan masalah. Apa yang kita cari pada saat penelitian atau pembuatan skripsi? Yaitu mencari rumusan masalah. Kita mencari masalah yang utama, kemudian kita mencari penyelesaian. Kita mencari jalan keluar secara ilmiah. Jangan takut dengan masalah, karena selama kita masih ada di dalam badan jasmani kita, kita akan selalu mendapatkan masalah. Contohnya, kalau kita terdiam sekian lama pada sekian waktu, maka masalah yang pertama adalah lapar. Masalah yang kedua, ketika kita lapar, mungkin kita menjadi lemas, sakit kepala, dan sebagainya. Itulah masalah. Persoalannya adalah bagaimana kita bisa berkawan dan menyelesaikan setiap masalah dengan kepala dingin, dengan semangat, agar kita melihat masalah sebagai batu loncatan untuk melangkah lebih baik. Apabila video ini bermanfaat, silakan subscribe video ini, kemudian berikan like, komen, dan boleh dibagikan kepada para pembelajar yang lain. Tetap semangat, rajin selalu belajar, salam ceria, semangat pembelajar. Kita jumpa di dalam video berikutnya.